أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عندهم من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. Surat Al-Lail mengajarkan kita bahwa hidup ini penuh dengan dualitas dan juga pilihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas siang dan malam, serta laki-laki dan juga perempuan. Ditegaskan pula bahwa setiap manusia memiliki jalan hidupnya masing-masing dan hasil yang mereka peroleh tergantung pada pilihan serta usaha mereka. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang menjadi niatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di surah Al-Lail ayat 5-7 Allah menjelaskan golongan pertama yaitu orang yang dermawan dan bertakwa. Ciri-cirinya ada 3, suka memberi atau bersedekah, memiliki ketakwaan kepada Allah dan membenarkan adanya kebaikan atau pahala dari Allah. Seperti ini tidak hanya memberi harta tapi juga yakin bahwa setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mereka ikhlas dalam beramal dan tidak ragu untuk berbuat baik. Dampaknya sangat luar biasa. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah akan memudahkan jalan yang menuju kemudahan, yaitu jalan menuju surga. Hal ini juga diperkuat oleh hadis Nabi, "Manaqosot sodakotum mimali", bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, melainkan justru membawa keberkahan. Contohnya adalah Abu Bakar Asy-Siddiq yang dengan keimanan dan kedermawanannya beliau bisa membebaskan budak seperti Bilal. Dari sini kita belajar bahwa menjadi dermawan dan bertakwa akan membawa kita pada kemudahan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Pada ayat ini dijelaskan tentang golongan manusia yang tidak memiliki sifat takwa. Ciri-cirinya adalah kikir atau pelit, merasa tidak memuliakan Allah, serta mendustakan kebaikan. Mereka merasa cukup dengan apa yang dimiliki sehingga enggan berbagi dan menolak kebenaran. Maka akibat dari sikap tersebut, Allah akan memudahkan jalannya menuju kesulitan dan kesengsaraan. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari yang bunyinya at-taqu syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum wastahalu maharimahum, yang menjelaskan bahwa sifat kikir adalah sifat yang berbahaya dan dapat menghancurkan seseorang. Sebagai contoh adalah kaum Quraisy yang menolak ajaran agama Islam karena mereka merasa sombong dan juga sudah cukup dengan harta dan juga kedudukan mereka, sehingga mereka menutup diri dari kebenaran dan juga merugi. Selanjutnya pada ayat 12-16 dijelaskan bahwa Allah sudah memberikan petunjuk kepada manusia tentang jalan yang benar. Namun manusia tetap diberi kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Ada yang memilih kebenaran, tapi ada juga yang menolak dan berpaling. Orang-orang yang berpaling inilah yang disebut sebagai orang celaka dan balasannya adalah neraka. Hal ini juga diperkuat oleh hadis dari Sahih Muslim di mana Rasulullah bersabda bahwa orang yang memiliki kesombongan dalam hatinya tidak akan masuk surga. Salah satu contohnya adalah kisah Abu Lahab, paman dari Muhammad. Meskipun ia mengetahui dakwah Nabi, ia justru menolak dan memusuhi kebenaran karena kesombongan dan kepentingan pribadinya. Dari kisah ini, kita bisa memahami bahwa menolak kebenaran seringkali bukan karena tidak tahu, tapi karena hati yang tidak mau menerima kebenaran tersebut.
Dalam Quran Surat Al-Ail ayat 17 hingga 21 menjelaskan tentang orang yang menjaga keikhlasan dalam berbuat baik. Ia memberi tanpa mengharapkan imbalan maupun pengakuan dari siapapun. Tujuannya hanya Allah semata. Sikap seperti ini membuatnya dijauhkan dari keburukan dan pada akhirnya Allah memberi balasan berupa rasa ketenangan dan juga puas. Ayat ini mengingatkan bahwa nilai kebaikan terletak pada niat baik di baliknya. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi tentang 7 golongan orang yang mendapatkan naungan Allah, yaitu wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuhu salah. Artinya, seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh nyata dari keikhlasan ini dapat dilihat pada Abu Bakar As-Siddiq yang bersedekah tanpa mengharapkan imbalan apapun selain ridha Allah. Dalam kehidupan sekarang, tentunya ini sangat relevan terutama bagi anak muda karena kita dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menjadi pribadi yang suka memberi dan peduli atau menjadi pribadi yang kikir dan merasa cukup sendiri. Karena setiap langkah adalah pilihan dan setiap pilihan menentukan arah kita.